Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya di Denasa Channel. Ya, pada video ini ataupun pada playlist ini saya akan menjelaskan mengenai seputar kesehatan yang pernah saya alami. Ya, contohnya di sini sudah saya berikan ya. Contohnya saya pernah divonis penyakit batu ginjal waktu itu. Nah, jadi bagaimana pengalaman-pengalamannya itu sudah saya catat di dalam kertas ini. Nanti akan saya ekspor per video, dan untuk video ini adalah pembukanya. Jadi bagaimana proses awalnya, kemudian dari tahun berapa dan sampai tahun berapa baru bisa teratasi. Ya, jadi silahkan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe channel saya bisa di like dan subscribe terlebih dahulu. Ya, tapi kalau yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih sekali. Tapi kita lihat intronya terlebih dahulu ya guys. Ya, jadi siapa sih yang nggak tahu dengan penyakit batu ginjal? Ya, batu ginjal atau batu kandung kemih, ya itu sebenarnya sama ya penyakitnya, cuma lokasinya saja yang berbeda. Kalau batu ginjal ya jelas batunya ada di ginjal. Kalau batu kandung kemih berarti batunya ada di dalam kandung kemih. Ya baik, tak usah panjang lebar, jadi ceritanya itu seperti ini ya guys. Untuk yang pertama kali itu awal gejalanya itu terjadi pada kayaknya itu ya, seingat saya itu tahun 2015-an. Nah, bagaimana saya bisa mengingatnya? Waktu itu tuh saya belum lulus di bangku perkuliahan S1. Nah, jadi waktu itu tuh saya masih di semester tengah-tengah. Saya pernah ya kayak rasanya itu seperti masuk angin, kemudian di bagian perut ya, perut ada pinggang. Nah, itu sakit banget. Waktu itu pada pinggang bagian kanan. Pinggang tapi agak ke dalam ya, gini di sini itu. Di bawahnya tulang rusuk agak ke bawah sedikit, di tengah-tengah itu, nah itu tembus sampai ke punggung bagian belakang. Sakit banget. Itu saya kira masuk angin. Saya coba keroi ya, karena tradisional saya tinggal di desa. Saya coba kerok, saya kerok ya. Itu meskipun menurut medis nggak boleh ya. Itu ya cuma merah tapi sedikit, nggak merah banget. Nah, kemudian saya mau BAB itu rasanya, wah sakitnya minta ampun. Tapi nggak keluar. Rasanya mau pipis, mual, dan badan juga panas waktu itu ya. Kemudian itu 2015 ya sekitar, kemudian dari 2015 itu saya sering mengalami seperti itu. Karena biasanya itu kambuh, kemudian hilang sendiri. Ya, saya kasih obat, saya kasih air, air panas dimasukkan ke dalam botol ya, kemudian dikenakan pada bagian sakit, itu lama-lama hilang sendiri. Nah, kemudian nanti beberapa minggu, beberapa hari ke depan itu dia kambuh lagi. Nah, saya berikan seperti itu lagi karena waktu itu saya juga nggak tahu ini tuh penyakit apa. Nah, kemudian pada tahun 2016 itu kok sering banget saya seperti ini, kan saya takut ya. Jadi waktu itu tuh saya pergi ke dokter, saya USG kan. USG ya. Jadi seberapa apa toh penyakit yang ada di dalam tubuh saya itu. Nah, itu sudah 1 tahun ya, bayangkan sudah 1 tahun. Tapi di dalam USG-nya ternyata itu hasilnya kurang memuaskan bagi saya. Karena kata si dokternya, saya nggak mau menyebut dokter ya, ini dokter praktek sendiri, bukan di rumah sakit ya. Ya nggak tahu kalau dia juga praktek di rumah sakit, saya nggak tahu karena saya jarang periksa di situ. Cuma saya tahu kalau di praktek itu tuh ada USG-nya, jadi saya mau USG intinya ya. Di sana itu dikatakan bahwa batu saya itu masih kecil katanya. Ya memang ada batunya di bagian ginjal, tapi masih kecil. Nah, seharusnya ukuran segitu tuh nggak merasakan sakit. Nah, seharusnya. Nah, jadi kan berarti bukan batu ya kalau dokter bilang seperti itu. Nah, saya percayalah karena dia kan dokter, dia ahli dalam bidang kesehatan ya. Dia juga punya alat USG yang bisa dia baca untuk membantu membaca dalam tubuh saya seperti apa. Nah, kemudian saya kira ini masuk angin berarti ya, masuk angin. Akhirnya saya dipijat ya, saya minta dipijat, barangkali bisa keluar anginnya. Ya, padahal kalau dipijat juga nggak boleh ya secara medis, tapi kalau wong deso ini biasanya ya kerokan, pijetan itu sudah biasa. Nah, alhasil setelah dipijat saya malah opnam ya, teman-teman ini sih. Setelah dipijat itu saya opnam karena sakitnya minta ampun, saya nggak kuat. Nah, saya opnam dan saya cuma opnam itu
diinfus ya, langsung diinfus, dan saya dikasih obat penghilang nyeri, pereda nyeri ya. Nah sebenarnya juga saya sering ya, setelah itu tuh saya sering kalau sakit kambuh itu saya opnam. Cuma opnam nanti kasih obat penghilang nyeri yang dari dubur itu ya, mohon maaf. Itu langsung 1 jam ataupun beberapa menit ya, nggak sampai 1 jam, kayaknya setengah setengah jam ya, 30 menitan itu sudah hilang. Nah kemudian nanti tunggu 3 jam ke depan, kalau sudah nggak sakit boleh pulang. Biasanya seperti itu, kadang nggak diinfus juga ya, langsung 3 jam nggak sakit ya, karena obat itu sudah reaksi, langsung saya pulang ya. Jadi belum tahu waktu itu penyakitnya apakah benar batu ginjal atau apa, belum tahu. Cuma tahu aja ya di dalam tubuh saya ada batu ginjalnya, cuma kecil. Nah kemudian selama itu ya 2015-2016 saya sering opnam, tapi nggak sampai mondok ya, ke IGD 3 jam pulang, 3 jam pulang. Pernah juga waktu itu di tahun 2017 atau 2016 itu saya itu waktunya bulan Ramadan, saya muslim jadi saya berpuasa, dan waktu itu tuh saya perjalanan jauh naik motor. Menurut saya jauh, itu kurang lebih 40 kilo ya. Kondisi Ramadan siang hari. Jadi paginya itu saya kuliah, pulang kuliah saya lanjut perjalanan dari kota saya ke kota sebelah ya, kurang lebih 40 kilo. Nah, di sana itu saya merasakan haus, kemudian tubuh saya kan kepanasan ya, maklum naik motor siang hari panas, keringetan, dan di sana itu rasanya sakit sekali pinggul saya. Dan setelah sorenya itu saya pulang ke rumah, sampai rumah itu saya pipis ya, buang air kecil, itu keluar batunya kecil-kecil seberas ya, semenir. Nah menir itu beras yang sudah remuk gitu, jadi satu beras utuh yang sudah terpotong menjadi 2 bagian atau 3 bagian atau lebih kecil ya. Nah segitu, pernah keluar segitu ya, saya senang sekali ya, kirain sudah kelar ya, sudah selesai. Itu 1 kali, kemudian besok harinya 2 hari kemudian malam pas sahur itu keluar lagi. Nah keluar lagi, saya senang banget waktu itu. Nah setelah itu jarang kambuh lagi ya, beberapa bulan, dan akhirnya waktu tahun 2000 berapa ya, 18 atau 19 itu mulai terasa lagi, mulai kambuh lagi. Nah, jadi waktu itu sebenarnya pernah sakit ya, maksudnya pernah kambuh, cuma nggak sampai separah itu. Biasanya kalau mau kambuh itu sudah ngerasa sedikit nyeri, itu langsung saya minum air air mineral ya, maaf tak saya sensor ya mereknya. Air mineral bebas ya, merek bebas. Saya nggak yang beli yang mahal-mahal, saya orang nggak punya ya. Jadi kadang ya air rebusan sendiri saya minum. Itu intinya yang banyak sekali. Kadang yang 1,5 liter itu langsung dihabiskan dalam waktu 2 sampai 5 jam ya, langsung habis. Itu langsung hilang. Sakitnya itu langsung hilang, nyerinya langsung hilang. Nah itu, tapi setelah itu nanti 5 menit sekali ke kamar mandi, 5 menit sekali ke kamar mandi, pipis terus ya. Nah jadi sebenarnya pernah sakit seperti itu selama waktu 2015 sampai 19. Cuma nah itu, waktu mau kambuh langsung saya tangani dengan cara seperti itu. Dan juga waktu kambuh pas sakit-sakitnya juga pernah dikasih tahu untuk meminum ramuan dari kecing beling ya, daun kecing beling yang direbus bersama eh, apa namanya itu yang sudah jadi itu Batugin ya, yang di apotek-apotek itu ada ya namanya Batugin. Saya konsumsi juga. Nah waktu itu juga pernah keluar tapi kecil-kecil. Tapi ya itu masih sakit terus ya, meskipun udah keluar nanti beberapa bulan ke depan sakit lagi, beberapa minggu ke depan sakit lagi. Nah kadang sakitnya itu nggak bisa diprediksi. Nah sakit ini tuh biasanya membuat saya itu menjadi orang yang istilahnya itu nyanggupi perjanjian tapi nggak bisa hadir ya. Waktu itu saya sering sekali ya, karena dulu kan saya juga seorang apa namanya pernah lah istilahnya bermain-main musik ya, ngeband istilahnya kalau waktu itu zaman-zaman saya kuliahan itu saya ngeband ya, mau perform di acara kecamatan lah atau apa sih itu waktu itu, lupa saya malahnya, kayaknya expo gitu ya, Agustusan itu kan pada ada peringatan kemerdekaan Indonesia. Nah itu mau tampil di kota saya, tapi saya waktu itu tuh sudah nyanggupi, dan besok pelaksanaan hari ini tuh saya sakit kambuh ya. Sakitnya kambuh, jadi saya nggak bisa ikut.
Sering saya seperti itu. Kemudian pernah mau rekreasi bersama teman-teman, sudah bayar, bahkan malam hari ini tuh saya sudah siapkan segalanya. Karena berhubung perginya jauh, saya packing semua, prepare semua, sudah beli jajan hampir 2 kresek waktu itu saya dengan teman saya. Dan setelah itu subuh ya Pak, besok pagi subuh ya, padahal rencana berangkatnya itu jam 6 pagi. Subuh itu kambuh, saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya batal, nggak jadi ikut. Sering sekali membuat saya itu istilahnya merasa tertekan ya, atau istilahnya itu nggak bebas. Mau ini itu sudah janjian tapi nanti nggak bisa. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena kalau sakit, kalau kambuh itu rasanya seperti itu. Pernah malam hari kambuh, orang tua saya di kamar sebelah saja saya nggak bisa bangunin mereka. Ya, jadi saya kalau kambuh itu sakit banget rasanya di bagian pinggul, kemudian di bagian eh, tembus ya, bagian perut yang tengah, yang pinggir, agak ke pinggir itu tembus sampai belakang. Kemudian kalau ditekan itu rasanya agak enak, cuma nanti lama-lama juga sakit. Mau pas posisi apapun, mau jongkok, mau tiduran miring, lumah, tengkurap, jengking, ataupun yang lainnya tetap sakit sekali. Dan rasanya itu mual. Sampai saya mual muntah-muntah ya, maaf ya, di dalam kamar. Tapi saya selalu sediakan tas kresek di dalam kamar. Jadi ketika saya mengantisipasi seperti itu, langsung saya ambil tas kresek. Nah, jadi itulah ciri-cirinya, atau nanti saya akan bahas ciri-ciri gejala-gejala yang pernah saya alami waktu itu ya, di khusus video selanjutnya nanti. Oke ya, jadi waktu itu saya di tahun 2020 selanjutnya ini, di awal tahun itu saya pernah mengalami sakit banget di bagian pinggul, ya masih di pinggul ini ya, di bagian bawah dada yang bagian kanan ya. Kanan kiri juga pernah ya, itu waktu itu pada bagian kanan saja. Nah, waktu itu tuh ortu orang tua saya itu membuat kerupuk ya, kerupuk udang, kerupuk terasi, dan diiris-iris gitulah. Ya, saya membantu mengirisnya waktu itu. Nah, waktu itu tuh sakit banget di sini karena kan agak gini ya, agak eh, ter ngotot istilahnya ya, agak ngotot, agak tegang bagian perut bagian situnya. Akhirnya itu kambuh. Nah, itu kambuhnya itu tapi lucu ini, tak minumin air nggak hilang-hilang, ya nggak hilang-hilang. Dan akhirnya saya periksa dan itu divonis batu ginjal ya. Tapi ini prediksi, masih prediksi karena dia hanya menebak saja dengan ciri-ciri, tidak dengan USG. Ya, karena saya nggak, waktu itu nggak USG, cuma di dokter lain yang nggak ada USG-nya. Nah, tapi sampai sampai obatnya habis nggak hilang, akhirnya saya ganti ke klinik yang lainnya, saya ganti yang klinik lain, dokter yang lain, dan dikasih obat juga di situ, akhirnya hilang, langsung hilang seketika. Nah, itu awal 2020. Kemudian di pertengahan 2020, di pertengahannya di bulan Juli atau Juni itu, saya itu tiba-tiba sakit banget di bagian, mohon maaf, di bagian atas kemaluan saya, bagian kemaluan agak atas sedikit ya, atau kalau di medisnya itu di bagian apa namanya, bagian bukan empedu, kandung kemih ya, di bagian kandung kemih itu sakit banget. Kalau mau pipis itu rasanya nyeri sekali. Jadi ketika mau pipis itu sebenarnya terasa sudah keluar, tapi air pipisnya itu nggak keluar, atau keluarnya itu nggak bisa deras gitu ya, kayak nggak bisa air ditumpahkan sur gitu, nggak bisa. Jadi dia itu semacam kayak tersendat gitu. Nah, jadi agak tersendat sedikit, akhirnya awalnya saya tahan. Nah, awalnya saya tahan, tapi lama kelamaan saya nggak kuat. Karena kalau buat jongkok itu sakit banget. Kalau sudah sakit harus diam terus ya, tidur diam, nggak boleh bergerak sedikit pun, 1 jam 2 jam baru hilang. Nanti kalau istilahnya lupa ya, saya aktivitas yang berat-berat lagi, nanti dia dia sakit lagi ya. Ya, jadi ini ya contoh-contoh dari batu ginjal itu kan banyak sekali ya. Kemudian, nah ini contohnya, ini ilustrasi ya, saya ambilkan di internet juga. Nah, ini kandung kemihnya ya. Jadi mungkin waktu itu saya waktu sakit di pinggang, itu bisa saja batu ginjal saya itu masih berada pada bagian ginjalnya ya, masuk di ginjal. Kemudian ini prediksi menurut saya sendiri. Nah, kemudian waktu awal 2019 dia sudah turun mungkin. Ya, mungkin sudah turun mengalir ini ya. Ini kan terusannya di sini. Nah, dan dia di 2020 di pertengahan itu sudah masuk ke kandung kemih.
Ya, itu ukurannya ternyata sudah besar sekali. Saya nggak kuat waktu itu, saya periksa, kemudian saya USG. Ya, dari USG nampak di situ batunya sebesar berapa ya? 1 cm ya, 1, sekian. Nah, sekiannya itu nggak disebutkan karena USG-nya kurang jelas juga, jadi dia nggak bisa memastikan. Tapi intinya 1 cm lebih sedikit. Nah, setelah itu saya dirujuk ke bagian uh, apa RS yang sudah mumpuni atau yang ada alatnya untuk melihat atau meneropong katanya waktu itu, dan di sana saya di CT scan ya. Di CT scan dilihat bahwa ada batunya memang ya di sini, dan 1, sekian ya nggak disebutkan, cuma dikasih hasilnya yang berwarna map hijau ya, tapi nggak bisa saya baca. Ini medis yang bisa baca atau dokter khusus yang bisa baca. Nah, akhirnya di sana saya eh, lihatkan hasil itu ke dokter urologi, dan saya harus opnam katanya, karena di situ itu ini batunya cukup besar dan ini membahayakan. Bisa saja batu itu langsung masuk ke bagian apa itu uretra. Ini ureter ya, atau foto ini aja lah yang lebih mudah. Enggak ada. Ini ya, ini ya foto ini. Jadi ini ginjal kidney, kemudian ureter itu saluran dari ginjal ke kandung kemih ya. Jadi ada dua kan ginjal kita, kanan kiri ada dua, kemudian ureternya juga ada dua ya, dari ginjal kiri sampai ke kandung kemih, dari ginjal kanan sampai ke kandung kemih, itu namanya sama ureter, dan ini namanya kandung kemih ya. Dan setelah kandung kemih sampai keluar itu disebut uretra. Nah, keluarnya itu berarti kalau cowok ya di Miss P, kalau cewek ya di Miss V. Nah, itu bisa saja batu tadi itu masuk ke dalam uretra ya tadi ya. Ya, uretra. Kalau sudah masuk di sini, nanti itu sakitnya bukan main. Nah, kata tetangga saya itu dulu pernah ada yang mengalami seperti itu. Dia sampai pingsan, ada yang sampai nggak sadarkan diri. Sama aja ya, pingsan sama nggak sadar diri. Ya, intinya itu nggak bisa nahan sakitnya kalau batu itu sampai masuk ke sini. Dan nggak bisa kencing otomatis ya, karena terhambat. Nah, jadi harus ditindakkan operasi. Nah, kebetulan waktu itu Agustus atau September ya, saya melakukan berbagai tahap, dari mulai CT scan tadi ya, yang sudah saya sebutkan, CT scan, kemudian persiapan operasi, dan saya dioperasi ya. Tapi operasinya di sini itu nggak disobek perut saya ataupun bagian atas bagian kemaluan saya, tapi itu dimasukkan sesuatu alat, tapi bukan laser. Nah, jadi nanti alatnya juga banyak sekali, ada yang laser, kemudian ada lagi yang ESWL ya, dan ada lagi yang lainnya. Ini saya dapat pengalaman ini dari hasil browsing-browsing waktu itu ya. Kemudian setelah itu saya ditindaki dengan nama URS. Nah, jadi semacam alatnya itu dimasukkan ya lewat uretra di sini, dan mencari batunya itu menggunakan kamera. Kalau ketemu batunya langsung ditangkap ya, dikeremes, dihancurkan, baru ditarik keluar. Nah, itu nanti akan saya bahas per tahap di dalam playlist ini. Silahkan Anda share ataupun lihat video ini secara lengkap, ikuti channel saya ya. Jadi nanti saya akan membuatkan ketika view dari video ini sudah mencapai 100 ya, 100 penonton atau 100 kali ditonton, nanti akan saya buatkan video selanjutnya. Nah, percuma kalau saya membuatkan tapi nggak ada yang menonton ya. Nah, ini pengalaman pribadi saya, jadi silakan bagi teman-teman yang ingin mengetahui. Ya, mudah-mudahan Anda di sini yang melihat video saya ini bukan sebagai penderita, tetapi hanya untuk mencari tahu ya. Jadi nanti bagaimana juga cara mengatasi ataupun biar tidak seperti saya, itu sakitnya bukan main ya. Ibarat seperti melahirkan katanya, melahirkan batu kali. Ya, jadi silahkan simak terus video saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan share ke teman-teman Anda. Semakin cepat video ini ditonton orang, maka nanti juga akan semakin cepat saya membuatkan video yang selanjutnya, yaitu mengenai yang pertama dulu ya, gejala-gejala yang timbul akan saya jelaskan secara rinci di video selanjutnya. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.